Yo halo, kali ini saya mau bongkar-bongkar, benerin, dan sekalian upgrade PC gaming handheld pertama saya, yaitu Steam Deck. Ini yang model keluaran pertama dengan varian eMMC 64GB, layarnya LCD, atau yang termurahnya lah. Saya beli ini tahun 2023 dengan harga sekitar 7,7 jutaan rupiah, masih tinggi waktu itu. Nah, karena saya terlalu asik sama Nintendo Switch, PS Vita, atau PC gaming handheld yang lain, akhirnya Steam Deck ini terlupakan. Kedinginan dalam lemari tanpa disentuh berbulan-bulan. Pas saya ingat, terus coba dinyalain, ternyata bermasalah cuy. Yaitu nggak bisa masuk ke sistemnya, ngeblank aja gitu. Kirain baterainya habis, saya coba charge sampai penuh, hasilnya tetap aja. Bahkan makin parah, sampai nggak kedetek sama sekali boot dari sistemnya. Udah saya coba utak-atik pengaturan BIOS-nya juga, itu tetap aja. Waduh. Awalnya saya kepikiran buat install ulang Steam OS-nya. Siapa tahu emang sistemnya yang bermasalah. Di sini saya langsung pilih yang reimage Steam Deck, biar sistemnya bener-bener bersih kayak baru. Tapi malah muncul no NVMe drive, nggak kedetek ya storage-nya. Ya walaupun unit ini eMMC, tapi ini tandanya nggak kedetek sama sekali storage internalnya. Coba yang reinstall Steam OS juga sama ya, nggak bisa. Terus saya coba cek di setting storage device, ternyata yang kedetek itu cuma ada flash disk installernya ini. eMMC atau internalnya nggak kedetek sama sekali. Hadeh, ternyata yang bermasalah hardware-nya ini mah. Ya udah, modal nekat dan penasaran akhirnya saya bongkar. Gampang kok, tinggal buka aja 8 baut ini. Modelnya yang plus biasa. Tapi ingat, buat yang mau bongkar, pastiin nggak kepasang micro SD. Kalau nggak mau jadi korban, patah micro SD-nya. Terus tinggal dikopet pelan-pelan, pakai benda yang tipis, misalnya pick gitar nih. Dan beginilah dalaman dari Steam Deck. Lumayan rapih ya. Nah, posisi storage-nya itu ada di bawah dari plat putih ini. Jadi harus dilepas. Ada 3 baut, yang satu ngumpet di sini. Nah, ini nih storage-nya. Tapi sebelum diutak-atik, ada baiknya lepas dulu ya konektor baterainya. Biar lebih aman, takutnya meleduk. Habis itu baru deh bisa lepas baut dari storage-nya. Terus ini ada semacam pelindung gitu, tinggal dilepas aja, tapi jangan dibuang. Dan inilah eMMC di Steam Deck. Dari merek Forisi E2M2 64GB. Ternyata dimensinya nggak sebesar yang saya bayangin, 20-30 ya. Akhirnya saya beli sekalian ganti yang NVMe dari merek Kyo. Kapasitasnya 256GB, harganya sekitar 400 ribuan. Saya pilih ini selain karena murah, tapi ini masih lumayan ngelihat spek dan performanya. Terus garansi resmi juga dari lokal ya, harusnya sih aman. Dan saya pilih yang 256GB kayaknya udah cukup kalau buat sistemnya. Karena game-game saya juga adanya di microSD yang 512GB ini. Ya walaupun nggak sengebut NVMe, tapi ya udahlah nggak mubazir. By the way, kalau dilihat-lihat, ini agak beda ya sama eMMC bawaan. Dari coakannya yang SSD ini cuma satu, terus ketebalannya juga yang SSD lebih tebel. Tapi harus tetap dipakai ya pelindungnya ini, walaupun agak dipaksa sih biar pas. Dipasang juga sebenarnya masih bisa, walaupun jadinya kayak maksa nih si platnya. Tapi semoga aja nggak ada masalah ya. Kalau udah dipasang, tinggal dirakit-rakit lagi, dan coba diinstal ulang, masih pakai bootable yang tadi ya. Nah, kalau dicek yang ini kedetek SSD-nya, nggak kayak sebelumnya, jadi langsung gas dicoba. Nah, yang ini baru bisa buat di reimage Steam OS-nya. Tinggal tunggu aja ya prosesnya. A few moments later. Kalau udah selesai, nanti bakalan reboot dan tinggal setup aja kayak pas baru. Ya, seperti biasa, masih ada update-update gitulah ya. Berlama-lama kemudian. Dan akhirnya selesai nih, jadi bisa masuk ke sistemnya lagi dengan normal. Apalagi pakai SSD, jadinya makin lancar. Ya walaupun SSD yang saya pakai ini nggak ngebut-ngebut banget ya, cuma dapat speed segini. Tapi udah lumayan lah, jauh banget dibanding pakai eMMC bawaannya. Tapi kayaknya ada yang kelupaan nih. Steam Deck saya ini kan udah lumayan lama ya, pastanya kayaknya udah kering nih, dan harus diganti biar lebih adem lagi. Jadi ya udahlah, yang kedua ini saya bongkar lagi. Di sini saya pakai thermal paste compound dari RTX MX4 yang udah beberapa kali saya pakai ya. Selama saya pakai sih ini lumayan lah.
Nah, untuk chip prosesornya itu ada di balik sini ya. Harus ngelepas dua baut ini dan kletek juga pelindung heat pad-nya. Baru deh bisa dilepas. Dan ini dibersihin dulu ya bekas yang lamanya. By the way, beginilah penampakan chipset Steam Deck. Oke, lanjut. Pastanya tinggal dipakein lagi. Secukupnya aja ya, biar nggak tumpeh-tumpeh. Terus tinggal dipasang lagi. Nggak lupa tempelannya dipasang juga ya, biar aman. Dan udah deh, lumayan berasa lebih adem nih. Oke, lanjut. Sekarang untuk bagian layarnya nih. Jadi Steam Deck LCD yang varian eMMC, layarnya itu glossy, yang menurut saya agak kurang nyaman aja gitu kalau main di tempat yang banyak cahaya. Nah, di sini saya nggak ganti layar, tapi pakai solusi yang mudah dan terjangkau, yaitu pasang pelindung layar yang anti-glare atau modelnya matte. Ini saya beli dari merek JS AUX. Harganya lumayan, 80 ribuan, tapi isinya ada dua. Bahannya juga berasa oke, lumayan tebel, dan dapat beberapa alat bantu buat pemasangannya. Jadi biar lebih gampang, makin bagus, dan presisi. Untuk hasilnya jadi kayak gini. Bisa ngurangin reflektif atau bayangan, tekstur layarnya jadi lebih halus, berasa nggak gampang kotor sih, dan kelihatan nambah ganteng nih. Cuma jadinya agak gelap dikit sih, tapi masih oke lah. Lanjut ke aksesoris pendukung lainnya, yang menurut saya ini walaupun kecil dan murah, tapi ngebantu banget biar lebih nyaman, yaitu thumb grip atau analog cap atau analog cover, ya pokoknya itulah. Harganya paling puluhan ribu aja, ada yang murah, ada yang mahal juga sih, tergantung modelnya. Nah, kenapa ini lumayan penting? Karena menurut saya, feel analog joystick bawaannya itu agak kurang. Modelnya itu kan agak cekung ke dalam, kecil dan licin juga ya. Nah, kalau pakai ini bisa lebih keset ke jarinya dan jadi lebih gede aja gitu. Makin enak lah buat mainnya. Dan kalau yang pilihnya berwarna atau ada motifnya gitu bisa nambah-nambah estetika. Sekalian hiasan gitu ya. Terus yang ini juga nggak kalah penting, yaitu case. Atau lebih ke soft case kalau yang saya beli ini. Mereknya itu Piggytech, harganya sekitar 100 ribuan. Lumayan mahal ya. Tapi menurut saya, ini dari segi bahannya oke. Karetnya halus, agak tebel, ada tekstur gitu biar lebih enak gripnya. Perlindungannya juga sampai ke depan-depan nih, nggak cuma belakangnya. Secara looknya juga oke, masih simple dan cukup presisi. Terus yang saya suka ada kickstand-nya, biar bantu berdiri nih Steam Deck-nya, kayak konsol sebelah. Walaupun yang ini nggak bisa diatur ya kemiringannya, tapi udah lumayan lah. Ngelindungin bisa, nambah nyaman iya, kelihatannya lebih ganteng dan bisa bantu berdiri. Ya, jadi beginilah hasil Steam Deck saya yang udah dibenerin ganti pakai SSD, ripasta biar makin adem, layarnya jadi nggak reflektif, analognya jadi lebih enak, pakai case biar nambah aman dan nyaman. Kelihatannya jadi makin ganteng nggak nih? Menurut saya, Steam Deck ini tetap jadi alternatif buat yang mau coba UMPC atau mainin game-game PC Steam secara handheld dengan budget yang terbatas. Memang secara speknya juga terbatas, nggak semua game AAA atau yang terbaru bisa jalan. Atau ada juga yang dipaksa pakai settingan terendahnya. Tapi kalau untuk power to performance-nya oke lah. Mainin game dengan TDP 10 watt dengan settingan rendahnya masih ngangkat. Misalnya di GTA 5 Enhanced, settingan normal ray tracing-nya off. Itu masih dapat FPS sekitar 40-an sampai 50 dengan waktu main sampai 2 jam. Lumayan lah. Oke, jadi itulah Steam Deck saya yang udah di-upgrade tipis-tipis biar lebih ganteng dan nyaman mainnya. Terus kalian dibenerin juga sih. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.